Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Bolang Mangondo Selatan, Bapak Iskandar Kamaru. Halo Bapak, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, mungkin boleh dilupakan dulu boleh. Bapak. Saya buka masker saja. Siap Bapak. Terima kasih sudah hadir di Teras Negeri. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Pak, saya akan membacakan profil singkat Bapak Iskandar Kamaru. Iskandar Kamaru lahir 16 Desember 1974, menjabat sebagai Bupati Bolang Mangondo Selatan untuk 2 periode yaitu 2018 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Pak Is, sapaan akrabnya adalah anak sulung dari 5 bersaudara, ayahnya seorang pensiunan guru dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dari kecil beliau sudah terbiasa hidup sederhana, namun baginya kesederhanaan bukan penghalang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Iskandar Kamaru merupakan alumni Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Semasa kuliah, beliau sudah terlibat dalam berbagai organisasi, salah satunya organisasi keagamaan Muslim yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Beberapa perjalanan politik dan organisasi yang pernah diikuti oleh Iskandar Kamaru yaitu HMI Fakultas Peternakan Unsrat Manado, Sekretaris Partai Golkar Bolsel dan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bolsel, Ketua DPC PDI Perjuangan Bolsel tahun 2019 hingga sekarang, dan Koordinator Kahmi Sulut. Iskandar Kamaru dan wakilnya Dedi Abdul Hamid menyiapkan sejumlah program kerja dan target. Langkah pertama adalah penanganan COVID-19 dan mengejar capaian vaksinasi. Iskandar juga meluncurkan program Kartu Berkah, yakni asuransi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kartu ini telah diluncurkan saat peringatan HUT Bolsel pada Juli 2021 berikut aplikasi Si Berkah. Sementara untuk meningkatkan sektor pariwisata, Iskandar menggelar Festival Maleo dan Gebiar Budaya Bolsel 2021 di kawasan Boulevard Pantai Sondana, Kecamatan Bolang, UKI pada 19 September 2021. Selain menjual keindahan, Pantai Tomini, kabupaten ini juga menjadi kawasan konservasi unggas endemik Sulawesi burung maleo sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 7 Januari 2022. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Iskandar Kamaru, Bupati Bolang Mangondo Selatan. Ya, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, syukurlah Bapak. Jadi saya dan pemirsa di rumah ingin tahu Bapak terkait vaksinasi, bagaimana Pak capaiannya di Bolsel per Januari ini? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah capaian vaksin untuk kita Kabupaten Bolang Mangondo Selatan sampai dengan kemarin data kita, data manual kita sudah 81%. Data melalui aplikasi itu sudah 76%. Yang dosis 1, kemudian yang dosis 2 sudah 46%. Alhamdulillah itu bisa kita capai. Nah, target kita bulan Maret, akhir Maret itu bisa mencapai 90%. Tapi saya yakin dan optimis, mudah-mudahan akhir Februari 90% dapat kita capai. Amin, amin. Sudah cukup besar Bapak ya capaian vaksinasinya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita ini kan sedang mulai vaksinasi anak Bapak. Nah, untuk di Bolsel ini bagaimana Bapak untuk progresnya? Untuk progres memang kita baru mulai tanggal 18 untuk vaksin anak usia 6 sampai 12 tahun, di mana yang bagi kelas 1 sampai kelas 6 SD. Baik. Tapi saya yakin dan optimis lagi bahwa capaian ini bisa kita capai karena apa? Kita telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang tua, yang mana vaksin ini sangat bermanfaat karena ketika vaksin ini bisa kita capai sampai 100%, maka siswa tidak lagi dalam seminggu dia bisa masuk hanya 3 kali, tapi bisa full 100%, bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik. Jadi memang yang sedang dikejar adalah vaksinasi anak Bapak ya saat ini. Ya.
Betul. Dan kalau tantangannya sendiri gimana Bapak? Jadi target dari pemerintah itu kan juga 70% Bapak. Mungkin untuk mencapai tantangan itu kira-kira apakah ada kesulitan dari Bolsel itu sendiri? Ya, pasti kita ada tantangan. Yang paling justru luar biasa tantangan yang kami hadapi, yaitu di bulan-bulan Agustus, September. Oke, baik. Bolsel waktu itu baru 30%. 30%. Bahkan saya oleh pemerintah provinsi diwanti-wanti, kenapa capaiannya baru 30%? Nah, di saat itu saya mengumpulkan seluruh kepala desa, kemudian rapat dengan Forkopimda, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Langkah-langkah apa yang kami lakukan waktu itu? Kami melakukan memberitahukan kepada masyarakat, kepada Sangadi, dalam hal ini kepala desa, kalau di sana namanya Sangadi, Bu. Baik, Sangadi. Ya. Yang mana bahwa bukan berarti kita menahan bantuan, tidak. Tapi bantuan apa saja yang diterima oleh masyarakat, bantuan langsung tunai, BST, kemudian BPNT yang dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah, ketika belum divaksin maka bantuan ini belum diserahkan. Bantuan ini diserahkan apabila sudah divaksin. Baik. Nah, dengan capaian itu, alhamdulillah bisa kami wujudkan yang target kita sampai 70%. Yang kedua, kita door to door, kita kerjasama dengan aparat desa, Bambim Kantipmas dalam hal ini dari kepolisian dan Babinsa dari TNI. TNI, betul. Nah, untuk sama-sama mengajak kepada masyarakat. Nah, tantangan apa yang kita hadapi waktu itu? Oleh orang-orang oknum ya, saya hanya menyampaikan oknum, tidak semua. Baik. Nah, menyatakan bahwa ada masih segelintir orang menyampaikan bahwa vaksin ini haram. Oh, baik, gitu. Baik. Kemudian yang kedua, vaksin ini hanya program yang hanya menguntungkan orang tertentu. Katanya ini vaksin hanya proyek. Nah, baik. Tapi alhamdulillah dalam jangka 1 bulan kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dan alhamdulillah itu bisa wujud. Baik, luar biasa Bapak. Ya. Berarti isu-isunya masih sama nih Pak dengan kepala daerah lainnya bahwa ada hoax terkait yang tadi sudah disebutkan juga. Ya, dan luar biasa Bolsel bisa menangani ini pemirsa karena Bolsel menjadi salah satu kabupaten yang capaian vaksinasinya juga cukup tinggi Bapak ya. Iya Mbak. Iya. Kemudian Kabupaten Bolsel dikenal sebagai kawasan konservasi burung maleo dan telah berhasil dalam proses penangkaran. Mungkin boleh dijelaskan Bapak langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melestarikan unggas endemik itu sehingga sukses meraih apresiasi dari KLHK. Silakan. Oh baik ya. Maleo ini salah satu hewan endemik Sulawesi. Ya. Maleo ini kenapa unik? Dia hewan kecil tapi telurnya 6 kali lipat dari telur ayam. Dan itu sudah semakin hari semakin punah. Nah, daerah sebarannya sampai di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah, kita ada kawasan yang namanya Taman Nasional Dumoga Nani Wartabone. Taman itu nasional itu cukup besar. Nah, yang anehnya teman-teman para aktivis pemerhati lingkungan menemukan satu wilayah kawasan di luar kawasan taman yang namanya Tanjung Binerean. Ternyata di tempat itu ekosistemnya itu mampu hidup dengan nyaman yang namanya maleo ini. Nah, maka oleh saya kerjasama dengan WCS, alhamdulillah mulai kami awali dari tahun 2017, itu saya membuat 2 peraturan bupati terkait dengan itu, kemudian terakhir saya membuat peraturan daerah. Baik. Alhamdulillah itu bisa kami lakukan. Nah ternyata bukan hanya di kawasan itu, ada satu kawasan di kawasan Taman Nasional, ada kelompok tani, karena pengalamannya tidak melalui pendidikan, tapi dia karena pengalamannya dia dari nenek moyang bagaimana mengembang biakan yang namanya maleo ini, itu kami dorong. Nah, pemerintah daerah intervensi, kemudian kerjasama dengan Balai Nasional. Alhamdulillah setiap bulan kami melakukan pelepasan yang namanya burung maleo. Nah, 2 kawasan ini. Nah, kenapa oleh Kementerian Lingkungan Hidup kami diberikan penghargaan? Karena itu unik. Di luar kawasan. Kalau di Taman Nasional memang ya karena sudah dilindungi oleh aturan dan regulasi. Nah, yang aneh sama kami ini itu di luar kawasan. Itu tepatnya di Tanjung Binerean. Itu ada satu areal yang karena maleo ini hanya mampu bertelur dia di pasir.
Dia menggali pasir, kemudian dia telur di situ, dia eram, nanti setelah dia mengeram, kemudian dia keluar. Baik. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan itu. Dan di samping itu, kita termasuk kawasan nilai konservasi tinggi. Kami Bolsel mendapatkan daerah nilai konservasi tinggi. Sehingga itu kami mendapatkan penghargaan, Mbak. Baik, luar biasa. Ceritanya seperti itu. Oke. Mungkin karena juga beda dengan yang lain dan juga sudah cukup lama Bapak dari 2017 ya? Ya, dari 17 awal. Mungkin dari keberhasilan ini Bapak kira-kira apa yang akan dilakukan lagi nih oleh pemerintah kabupaten khususnya untuk upaya ke depannya dan apakah akan melibatkan peran masyarakat juga? Ya, baik. Salah satu wujud kami kaitan dengan Maleo ini, kami membuat namanya batik Maleo. Oke. Nah, batik Maleo ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, agar supaya masyarakat lebih tahu dan mengenal lebih dalam lagi tentang Maleo ini, kami membuat yang namanya Festival Maleo. Wah. Nah, Festival Maleo itu berbagai macam budaya. Kemudian kita tampilkan ada beberapa desa yang masih ada Maleo, itu kita libatkan di situ bagaimana mereka memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Maleo ini betapa penting untuk kita. Nah, ke depan apa yang kami lakukan nanti? Nah, kami dengan peraturan daerah itu, bahwa kami akan melindungi dan akan mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa di Sulawesi Utara masih ada yang namanya Maleo dan tepatnya di Bolamondo Selatan. Baik, ya luar biasa sekali Bapak. Dan untuk pariwisata itu sendiri Bapak dengan adanya menjadikan burung Maleo gitu ya sebagai daya tarik lagi, kira-kira apa gitu Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Ya, baik untuk pariwisata ya. Tanjung Benerai alhamdulillah menjadi tempat wisata para wisatawan. Kenapa? Oleh sebagian masyarakat sebagai tempat edukasi, sebagai tempat penelitian bagaimana ini perkembangan daripada Maleo. Nah, ke depan kami akan lakukan itu agar supaya Maleo ini betul-betul bukan saja sebagai tempat, sebagai pendidikan bagi masyarakat, bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi murid dan lain sebagainya, oleh siswa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Maleo ini diciptakan, kami budidayakan nanti menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kalau ingin melihat Maleo, kita harus ke Bolamondo Selatan, tepatnya di Tanjung Binerean. Nah, itu karena di samping ini di Tanjung Binerean, kami di Bolsel itu kan termasuk olahraga bawah laut ini menjadi andalan kami. Betul. Menjadi primadona untuk wisata di sana. Itu Mbak. Ya. Wah, menarik Pak. Saya jadi pengen ke sana Pak. Ya, silakan. Baik. Mungkin boleh selanjutnya Bapak, selain burung Maleo mungkin untuk pariwisata apakah ada langkah seperti perbaikan infrastruktur, kemudian juga sarana dan prasarana, kesiapan pelaku pariwisata dengan memiliki sertifikat CHSE, apakah itu juga sudah mulai digencarkan? Iya, kaitan dengan pengembangan pariwisata ini, ada beberapa infrastruktur, sarana dan prasarana menjadi target kami. Walaupun dengan kondisi keuangan kita. Karena kita tahu Indonesia sekarang menghadapi yang namanya pencegahan terhadap pandemi ini, kemudian pemulihan ekonomi. Tapi kami berkolaborasi dengan desa. Desa punya dana desa dan itu ada beberapa desa kami intervensi kemudian bersama kolaborasi dengan pemerintah daerah itu membangun tempat-tempat sarana tempat wisata. Di sana ada pantai wisata yang dikelola oleh dana desa. Nah, itu kita support. Misalnya jalan. Nah, oleh desa dia bangun misalnya koteks, tempat bermain dan lain sebagainya. Nah, kita sarananya misalnya sarana penunjang lainnya misalnya air bersih, jalan dan lain sebagainya itu kita support dari dana APBD kita dan daerah. Ya. Berarti sudah dimulai Bapak ya? Sudah kami mulai, sedikit. Betul. Kalau tidak salah Bolsel juga mengalami peningkatan ekonomi Bapak, apakah benar? Ya, alhamdulillah kita dari pandemi awal ini, kita tahun 2020, sampai 2021 dan 2022 ini, kita pertumbuhan ekonomi kita naik walaupun hanya 0,5%. Sudah lumayan. Tapi lumayan dengan melihat kondisi yang ada. Betul. Dan itu data statistik terakhir, saya juga kaget.
Tapi ketika melihat di lapangan memang benar keberadaannya. Kenapa? Kondisi di lapangan memang kami melihat seperti itu. Artinya ketika misalnya kami waktu itu gencar-gencaran bagaimana harus memakai masker, tidak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, dengan kebijakan pemerintah melakukan vaksin, melaksanakan vaksin, alhamdulillah dengan adanya itu maka UMKM sudah bisa melakukan aktivitas, kemudian wisata walaupun sedikit-sedikit, walaupun belum masuk bisa nasional dan sebagainya, tapi yang lokal, wisata domestik itu mulai. Kemudian aktivitas pertanian, saya perlu sampaikan Pak, kita alhamdulillah di sana daerah pertanian kita bagus, yaitu perkebunan, yaitu cengkih, kemudian kelapa, kopra dalam hal ini penghasil kopra. Kemudian di laut, nah kita termasuk penghasil tuna Pak. Oh iya betul. Ya, alhamdulillah dengan adanya itu, ini mungkin salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita ada kenaikan walaupun hanya sedikit. Baik, berarti dari beberapa sektor ya seperti UMKM, kemudian juga pertanian dan juga perikanan Bapak ya? Iya Pak. Oke. Mungkin program-program apa Pak yang akan dijalankan Pemkab di tahun 2022 terkait pemulihan ekonomi nih Pak? Kita masih sekitaran ekonomi. Oh oke. Baik ya, jadi kembali saya sampaikan Mbak ya, untuk pemulihan ekonomi ini masyarakat di tengah-tengah pandemi dengan kita sukses dengan vaksin ini. Melalui dari dana APBD kita kerjasama dengan dana desa, kita sarankan setiap program itu padat karya tunai. Nah, contoh kelompok tani, nah, kita memberikan bantuan itu bukan saja cuma bantuan fasilitas, misalnya hand sprayer, kemudian bibit dan lain. Tapi kita berikan bantuan mulai dari pengelolaan lahan, dan itu kita kerjasama dengan desa melalui dana desa. Baik. Nah, kemudian bagaimana modelnya? Kita padat karya tunai supaya masyarakat dapat manfaat dari situ. Jadi kelompok itu kerjasama, kemudian dengan masyarakat, melibatkan masyarakat, kemudian kita berikan upah mereka. Dalam misalnya dia 1 hari kerja, maka diberikan upah dari situ. Nah, sehingga di samping menunggu pada saat pemeliharaan tanaman, kemudian sampai menunggu panen, masyarakat dapat manfaat dari itu. Selanjutnya untuk perikanan. Perikanan kita bukan cuma sekedar memberikan bantuan perahu, tapi mulai dari perahu, mesin, kemudian alat-alat tangkapnya, dan operasional dia ketika dia melakukan aktivitas sebagai nelayan. Nah, untuk UMKM juga begitu. Bukan cuma sekedar kita memberikan pelatihan, tapi setelah pelatihan kita memberikan bantuan-bantuan. Misalnya untuk kelompok-kelompok pembuat kue untuk ibu-ibu, kemudian pembuat minyak kelapa kampung. Nah, di daerah kita masih seperti itu. Nah, baik. Berarti untuk UMKM di Bolsel sendiri Bapak apakah sudah digitalisasi dan bagaimana peran Pemkab dalam jadi, membantu? Memang kalau cerita digitalisasi belum semua. Baik. Karena kita memang ada beberapa daerah masih blank spot. Tapi data terakhir yang terdata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM kita itu ada 4.000 lebih. Nah, ada beberapa mungkin ada 200-an lebih itu sudah memanfaatkan digital. Yang kita kenal dengan sekarang belanja online dan lain sebagainya. Nah, kita alhamdulillah pelan-pelan masyarakat seperti itu. Baik, iya, memang itu diperlukan Bapak ya di dunia yang serba digital ini. Serba digital. Iya betul. Terkait ekonomi pasti tidak lepas dengan investor Bapak. Nah, bagaimana kemudian apa yang diberikan pemerintah kemudahan-kemudahan untuk para investor nih Pak, khususnya di Bolsel? Ya, yang pertama keamanan. Baik. Melakukan investasi. Yang kedua kaitan dengan perizinan. Kita memang apa yang menjadi keinginan Presiden kita Pak Jokowi di zaman sekarang bagaimana memberikan kemudahan. Nah, kita termasuk perizinan. Nah, kita di sana untuk perizinan kita 1 pintu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, hari ini saya sudah didatangi oleh beberapa orang yang ingin menanamkan investasi di bidang perikanan. Baik. Kemudian di perkebunan yaitu kelapa. Nah, kelapa ini ternyata bukan saja kelapanya, tapi mulai arang tampurungnya, kemudian sabuk kelapanya. Nah, tapi tindak lanjutnya kita sementara menunggu itu. Kemudian yang keempat, bagaimana masyarakat memberikan kegunaan. Saya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ketika menjual lahan, ya sesuai NJOP, bukan menjual lahan cuma karena ini untuk bisnis maka kita jual. Nah, itu kita memberikan kemudahan seperti itu.
Baik, betul. Untuk mendatangkan investor memang itu sangat diperlukan ya Pak ya? Yang utamanya keamanan, Mbak. Iya betul. Keamanan, bagaimana mereka aman untuk investasi di sana. Ya. Kemudian Bapak terkait dengan COVID-19 lagi, untuk anak-anak sekolah kan sebelumnya masih online gitu ya Pak? Dan apa hambatannya, dan untuk sekolah tatap muka di Bolsel selama pandemi ini apakah sudah berjalan? Yang sudah 100% untuk tatap muka itu yang SMP. Karena kebetulan yang SMP sudah mendapatkan vaksin yang usia 12 sampai 17 waktu itu, yang program itu. Nah, di Bolsel itu sudah mencapai hampir 90%. Nah, untuk SD ini kita menunggu ini karena baru kita mulai. Nah, mudah-mudahan dalam jangka 2 bulan ini bisa kita capai, maka kita akan melakukan itu 100% kegiatan belajar mengajar. Nah, memang hambatannya pada saat online kita ada beberapa titik kita masih blank spot. Ya, artinya jaringan kita tidak itu, tapi alhamdulillah pemerintah memberikan solusi waktu itu. Guru-guru membentuk kelompok-kelompok dan kita guru-guru mendatangi langsung. Wah, luar biasa ya, Bapak. Mendatangi langsung kepada siswa-siswa yang tidak terjangkau melalui belajar online tadi. Luar biasa, ya. Mungkin Bapak, jika boleh Bapak sebutkan 5 kata yang bisa menggambarkan Bolsel, Bapak. 5 kata? Ya, silakan. Menggambarkan Bolsel ya. Sesuai visi saya ya. Boleh. Visi saya dengan Pak Dede Abdul Hamid. Dalam visi kami itu yaitu mewujudkan Bolamondo Selatan yang bersatu, pertama, berdaulat, mandiri, sejahtera. Itu yang menjadi. Nah, kenapa kita harus bersatu? Kalau kita bersatu, apapun yang kita buat, apapun yang kita kita rencanakan pasti bisa kita capai. Nah, berdaulat di sini kita bagaimana wilayah ini bukan saja cuma satu wilayah yang kita bangun, tapi semua wilayah. Kemudian maju. Karena keinginan kita seperti itu. Siapapun yang menjadi pemimpin pasti menginginkan daerahnya jadi maju. Betul. Yang ujung-ujungnya tadi, yang paling terakhir, bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sangat menarik sekali pemirsa pembicaraan kita bersama Bapak Bupati. Mungkin ternyata kita sudah ada di penghujung acara Bapak, dan saya mungkin mau mempersilahkan Bapak untuk memberikan pesan ataupun harapan Bapak untuk masyarakat Bolsel. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah di penghujung acara kita ini Mbak. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, di tengah-tengah pandemi ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bolamondo Selatan untuk mari kita mensukseskan yang namanya vaksin. Dosis 1 kita sudah capai 80%. Yang 20% bagaimana ke depan harus kita capai. Kemudian dosis 2 sudah 45%. Nah, ke depan ini mulai kita lakukan yang namanya vaksin untuk dosis 3, yaitu Moderna. Nah, saya berharap dan mengajak kepada masyarakat bagaimana kita mensukseskan itu. Yang kedua, vaksin untuk anak sekolah. Kalau kita sayang anak dan sayang bagaimana anak-anak kita agar supaya pendidikannya bisa terjamin dan sebagai masa depan bagi anak-anak kita, saya mengajak kembali kepada seluruh masyarakat Bolsel, kiranya mari sama-sama kita mensukseskan vaksin untuk anak-anak. Yang berikut saya sampaikan kepada masyarakat Bolamondo Selatan, di tengah-tengah pandemi ini jangan kita kendor dengan tetap semangat bahwa kesehatan harus kita jaga, tapi bagaimana juga ekonomi juga kita harus tingkatkan agar supaya kesejahteraan bagi masyarakat Bolamondo Selatan bisa kita capai. Paling terakhir saya mengajak kembali kepada masyarakat Bolamondo Selatan. Mari kita selalu bergandengan tangan, bahu-membahu, membangun Bolamondo Selatan yang sama kita cintai, yang mewujudkan yang namanya Bolamondo bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Iskandar atas waktunya, sudah ingin hadir di teras negeri langsung di studio Tempo. Semoga masyarakat Bolsel semakin maju Bapak. Bisa terakhir untuk Tempo. Ya? Untuk Tempo. Oh boleh. Bapak mau ada pesan untuk Tempo, silakan. Untuk Tempo terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Tempo semakin terdepan hari ini dengan memberikan informasi dan berita yang cukup luar biasa. Dan bagi saya, dari sejak saya mengenal namanya majalah dan berita, saya termasuk pengagum yang namanya Tempo dari dulu. Terima kasih Bapak. Ketika saya jadi politisi pun, Tempo menjadi salah satu literatur saya. Baik. Karena Tempo bahkan kritikannya luar biasa, tapi solusi-solusi yang disampaikan oleh Tempo juga luar biasa. Baik. Mantap dan Tempo hebat. Terima kasih Bapak Iskandar. Ya. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monica Rosa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.